Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Raya Puri Truk Jambi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita berkumpul bersama di subuh Ahad ketiga ini dalam rangka ta'lim. Sebelumnya saya secara pribadi maupun sebagai atas nama Dewan Keluarga Masjid Raya Puri Truk Jambe mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alallahu lana minal aidina wal faizin. Semoga Allah menerima amal-amal kita semua, puasa kita, zakat kita di bulan Ramadan, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang berbahagia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Atas nama keluarga masjid, mewakili semuanya, pengurus maupun merbot maupun para imam, apabila ada hal-hal tentu saja banyak kelemahan dan juga kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada jamaah sekalian, dan terima kasih atas semua dukungannya dan juga kerjasamanya dengan kami. Semoga kita diberi sehat walafiat dan umur panjang hingga bisa melaksanakan ibadah saum di tahun depan insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wal hadirat rahimakumullah, di kesempatan subuh ini fa insyaallah akan sedikit membahas tentang sunnah-sunnah di dalam salat. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul qiyam, sunanus salah wa sunanul qiyam. Wa yusannu lil musalli ay yanzura ila mawdi'i sujudih illa 'inda qawlihi fit tashahhud illa Allah fayanzura musabbihatahu ay asba'as sibabata 'indal isyarati biha li khabarin sahihin fihi kama qala Ibnu Hajar rahimahullah. Para bapak ibu semuanya, ketika sholat itu disunahkan melihat tempat sujud, ya, melihat pangsujudan kalau dalam bahasa Sunda, melihat ke bawah ke tempat sujud, itu sunnahnya demikian, kecuali ketika tasyahud. Jadi nakumaha kayak nama, tapi saya mau coba itu di kuenya Pak Harto, kalau misalnya ada ambilin dia. Ya udah kue aja Pak. Ya. Jangan nggak ada apa-apa, cuma teh. Ya. Kecuali ketika tasyahud, tasyahud awal maupun akhir ya. Ketika tasyahud itu asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ketika illallah itu melihat telunjuk ya. Melihat telunjuk. Jadi tasyahud tidak lurus-lurus aja melihat tempat sujud seperti halnya kita gerakan-gerakan yang lain.
Jadi ketika tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, ini memang fokus ke tempat sujud. Tapi ketika ini at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah, itu lengkapnya. Bisa disingkat at-tahiyyatu lillah. Cukup itu. Itu yang suka saya lakukan kalau lagi imam tarawih. Makanya kota tasyahudnya bisa lebih agak cepat gitu, bisa disingkat at-tahiyyatu lillah. Hanya lengkapnya at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ini sunnahnya melihat ke telunjuk kita, tidak terus-terusan melihat ke tempat sujud. Ketika illallah melihat ke telunjuk. Li khabarin sahihin fi, berdasarkan hadis yang sahih dalam hal tersebut. Kama qala Ibnu Hajar rahimahullah, seperti yang juga diutarakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Wa yuqra'u nadban, itu sudah ya, pengecualian. Sunnahnya memang lihat ke tempat sujud kecuali sedang tasyahud membaca la ilaha illallah, melihat telunjuk ya. Selanjutnya wa yuqra'u nadban du'a al-istiftah fi ghairi salatil janazah aqba takbiratil ihram fil fardi wan nafl. Membaca doa istiftah dikecualikan dalam salat janazah. Setelah takbiratul ihram itu salat mayit, salat janazah, hadir maupun gaib, itu tidak ada doa istiftah. Doa istiftah atau doa iftitah sama saja. Berarti di dalam semua sholat, baik fardu maupun sunnah, itu disunahkan baca istiftah. Sholat gerhanakah, sholat aid, sholat duha, sholat hajat, sholat syuruk, sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir, sholat taubat, sholat tasbih, itu semua pakai doa istiftah. Setelah takbiratul ihram, sebelum fatihah, baca doa istiftah, kecuali sholat janazah. Lalu kapan kita baca doa istiftah? Sholat id, kan id itu 7 kali setelah takbiratul ihram. Kalau total dengan takbiratul ihram itu berarti 8 kali. Nah, baca doa istiftahnya setelah takbiratul ihram, sebelum takbir tambahan, itu baca doa istiftahnya. Tidak nunggu takbir dulu 8 kali atau 7 kali kemudian istiftah kemudian fatihah, tidak. Makanya setelah takbiratul ihram itu agak lamaan, Allahu Akbar, agak lamaan. Tapi jangan lama-lama terus, jangan lama-lama sekali, nanti lupa. Nah, kalau ada takbir 7 lagi. Setelah baca istiftah, kalau jadi imam ya, kan jadi baca istiftah, kadang suka lupa. Ada di beberapa tempat imamnya lupa itu. Jadi Idul Adha atau Idul Fitri, takbirnya cuma sekali. Karena biasa setelah istiftah langsung Fatihah. Setelah takbiratul ihram, baca doa istiftah, kemudian takbir tambahan. Rakaat pertama 7 setelah takbiratul ihram, rakaat kedua 5 setelah takbir intikal, setelah dari beranjak dari sujud, kemudian sebelum baca Fatihah di rakaat kedua takbir 5 kali untuk Idul Fitri maupun Idul Adha.
Wa yusannu ta'awudhu sirran qabla al-qira'ati wa fi kulli raq'atin. Wa yusannu, dan disunnahkan at-ta'awudhu, membaca ta'awudh sirran, secara sir, qabla al-qira'ati wa fi kulli raq'atin, sebelum baca Fatihah, dan disunnahkan fi kulli raq'atin, dalam setiap rakaat. Ada yang mengatakan baca ta'awudh itu di rakaat pertama saja. Di kitab ini lebih bagus setiap rakaat juga baca ta'awudh. Kenapa? Karena bacaannya sudah keselang-seling dengan bacaan yang lain. Di rakaat pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu kemudian baca Fatihah. Sebelum Fatihah ta'awudh. Karena setelah rakaat pertama itu baca Fatihah, baca surat, kemudian ruku, baca tasbih, kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk, sujud lagi, berdiri lagi, itu Al-Qur'annya terselang-seling dengan bacaan-bacaan lain. Sehingga di rakaat kedua pun sebelum Fatihah baca ta'awudz lagi. Rakaat ketiga juga sama, rakaat keempat juga sama, disunahkan baca ta'awudz. Walaupun cukup sebetulnya hanya di rakaat pertama. Disir. Walaupun di madhab Malikiyah itu mereka ta'awudznya dijahr. Sebagian Malikiyah baca ta'awudznya juga jahar ketika mengimami sholat. Yusannu likul, ta'awudz itu sendiri bisa bacaannya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sesuai dengan firman Allah, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Bisa a'udzubillahi samiil alim. Ada redaksi ta'awudz selain yang biasa kita baca. Wa yusannu likulli qari'in at-ta'mina ay qaula amina ay istajib ba'da firagil Fatihah. Disunahkan membaca amin setelah selesai Fatihah. Aminnya itu dijaharkan dalam sholat jahriyah, disirkan dalam sholat yang sir. Ini baik imam maupun makmum. Apa arti amin? Amin itu istajib, artinya kabulkanlah ya Allah. Amin isim yang maknanya fi'il, kata benda tapi maknanya kata kerja. Wa yusannu sukutu aydan ba'da firaghis surati wa qabla ruku'i liyatamayyaza bainahuma kama yusannu sukutu al-khafif baina tahrim wal iftitah wa bainahu wa baina ta'awudhi wa bainahu wa bainal qira'ah. Wa yusannu qira'atu syai'in minal qur'ani ba'dal fatihati fi raq'atay subhi wal jumu'ati wal 'idi wa ghairihima wa fil awwalai wa fil awlataini min sairis salawati walau naflan ittiba'an fil maktubat wa qiyasan 'alaiha fi ghairiha. Sunnah baca surat setelah Fatihah walaupun dalam sholat sunnah, ya, ikut pada kelaziman dalam sholat fardu. Kias dari sholat fardu, maka sholat sunnah pun membaca surah-surah setelah Fatihah.
Wa yusannu tatwilu qira'atil raq'atil ula 'ala tsaniyati lil ittiba'. Rakaat pertama lebih lama dari rakaat kedua. Yusannul jahru bil qira'ati fi shalatil jahriyati li ghairil mar'ati bi hadratil ajanib fi shalatil lailah. Wa yusannul israru fi ghairi dhalik wat tawassutu fi nawafilil lail al mutallaqati bainal jahri wal israr. Salat malam, tahajud maupun witir itu antara jahar dan sir, ya. Tidak sir, tidak jahar seperti sholat isya atau maghrib, tetapi antara keduanya. Kalau kita sholat tahajud atau witir itu antara jahar dan sir. Tidak hilang suaranya, keluar suaranya, tapi juga tidak terlalu keras. Itu sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini untuk pembukaan saja. Jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Saya kira pemaparannya dicukupkan dulu. Jika ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, ditutup saja. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah. Tadi dipaparkan oleh kita mengenai sunnah dalam sholat kita. Mungkin dari ibadah-ibadah kita, khusus dalam sholat, mungkin bapak-bapak ataupun ibu-ibu ada yang belum jelas ataupun ada yang ditanyakan, maka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang ingin kami sampaikan sedikit keluar dari apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Yang pertama, saya mumpung sekarang ini bisa menyampaikan ke Rois Amnya DKM sehingga bisa langsung. Yang ingin kami sampaikan, pernah kami sampaikan kepada Ustadz Ginanjar, yaitu mengenai kehusuan di dalam kita sholat jamaah di sini maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau bisa khusyuk sekhusyuk mungkin, kalau tidak bisa ya setenang mungkin, tidak terganggu oleh hal-hal di luar sholat kita ini. Seperti kejadian tadi malam sholat isya Ustadz, itu kita seperti di pasar saja, ramai sekali, anak-anak lari ke sana kemari. Moto dari Ustadz Ginanjar memang masjid ini dibuat seramah mungkin dengan anak-anak gitu. Tapi apa yang terjadi Ustadz, memang kita ke depan anak-anak kita ini banyak sekali, kita bangga. Banyak sekali anak-anak di sini ini, tapi kebanggaan itu akan hilang manakala anak-anak ini ke masjid ini hanya sekedar ketemu komunitasnya, bermain di dalam masjid, lari-larian ke sana kemari. Yang kedua, saya juga bangga di dalam masjid ini banyak para orang tua yang membawa anaknya balita ke sini. Saya bangga. Tapi kebanggaan itu akan hilang manakala anak-anak itu dibiarkan saja di dalam masjid ini berlari-larian ke sana kemari sehingga mengganggu. Sementara orang tuanya sibuk dengan sendirinya
katakan maji, jadi seolah-olah tidak memperdulikan anak. Kalau bahasa Jawanya ke dalam masjid ini hanya sekedar momong. Saya nggak tahu momong itu bahasa Indonesianya apa, bahasa apa itu momong anak-anak, sehingga dibiarkan ke sana kemari Ustadz. Itu sehingga kejadian tadi malam sholat isya itu sampai imamnya itu membaca sampai keras, dengan saya yakin dengan tujuan supaya anak itu diam itu. Setelah sholat pun imamnya juga memperingatkan para orang tua itu supaya anak-anaknya di barakular tidak berisik gitu. Nah ini Ustadz, mumpung maaf ya Ustadz, mumpung ketemu Rois Amnya, kalau saya bisa mengusulkan seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, itu di sini ini ditunjuk petugas-petugas yang mengatasi hal itu. Katakan seperti umpamanya kalau sholat isya, petugas itu ditunjuk supaya mengawasi dulu setelah sholat itu berlangsung, petugas itu ngikuti sholat setelah rokaat ketiga, katakan seperti itu, sehingga rokaat 1 dan 2 itu petugas itu bisa mengawasi, tidak mengganggu itu. Kalau perlu petugas itu menjadi bagian dari marbut itu secara permanen, jadi jangan hanya orang per orang gitu loh. Ini terus terang Ustadz, saya dengan kejadian kemarin isya itu hati saya itu berdedek gitu loh, kok ramai sekali gitu loh. Itu sementara orang tuanya membiarkan anak-anak itu. Maaf Ustadz ya. Nah ini kami sampaikan supaya tadi seperti yang disampaikan Ustadz, sholat itu kalau bisa sekhusyuk mungkin, kalau tidak bisa khusyuk ya setenang mungkin, kalau tidak ya jangan sampai ada gangguan-gangguan sehingga mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat. Karena tujuan kita ke sini itu bisa sholat, bisa ibadah yang lain sekhusyuk-khusyuk mungkin. Demikian Ustadz. Maaf sekali lagi maaf ya, ini saya hanya ngaji mumpung aja ini ketemu Rois Amnya gitu, sehingga segala sesuatunya bisa dipandang ke depan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi baru satu, apa yang sebelah kiri saya, yang depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait syarat sahnya sholat nih Ustaz ya. Jika seseorang bacaannya tidak fasih, umpamanya saya nih membaca bacaan sholatnya nggak fasih atau masih dalam tahap belajar, entah bacaan Al-Fatihahnya atau bacaan yang lainnya, itu apakah sah sholatnya gitu? Apalagi bagaimana jika yang membaca itu adalah imam gitu? Apakah sholatnya sah juga apabila bacaannya tidak fasih, termasuk juga imam gitu? Nah, apalagi jika itu dibacaannya keras gitu, misalnya dijaharkan. Terus bagaimana kalau posisi imam itu juga tidak fasih tapi tidak dijaharkan membacanya? Seperti sholat zuhur, asar, apakah juga masih dianggap sah sholatnya apabila bacaan sholatnya tidak fasih? Ini saja saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi Ibu-ibu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sering saya jumpai di masjid-masjid ada beberapa orang yang kalau sholatnya baik dalam sholat berjamaah fardu ataupun sholat rawatib, bacaannya itu sampai kedengaran sama orang lain.
atau ketika dia makmum imam sampai dengar bacaan daripada makmumnya, itu minta keterangannya apakah bisa sholat seperti itu atau bagaimana Pak Ustadz, minta penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasannya atau dari ibu ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, tadi Ustadz menyebutkan disunahkan membaca ta'awudz, itu mohon diperjelas bacaan ta'awudznya itu Ustadz sebelum doa iftitah atau sebelum Al-Fatihah. Kemudian yang pertanyaan kedua mengenai bacaan Al-Fatihah, apakah seorang makmum itu wajib membaca Al-Fatihah atau sudah diwakili oleh imam saat misalnya saat maghrib seperti itu Ustaz. Kemudian seandainya wajib membaca Al-Fatihah, kapan waktu seorang makmum membaca Al-Fatihah, berbarengan dengan imam atau sesudah imam selesai membaca Al-Fatihah? Karena saat kita mendengarkan seorang membaca Al-Fatihah, apa benar itu seperti seolah-olah kita juga sudah membaca Al-Fatihah gitu Ustaz. Jadi yang mendengarkan pun mempunyai fadilah yang sama seperti itu. Sudah itu saja Ustaz. Syukron. Jazakallahu khairan. Sama-sama aja. Satu lagi Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini Pak Ustadz, kita di lingkungan kerja itu atau di kantor lah gitu Pak Ustadz ya, ada musola kecil ya, mungkin sekitar 3x4 ruangannya. Jadi kadang-kadang kita sholat itu berbarengan dengan bapak-bapak cuman berdua gitu. Terus kita berjamaah itu seperti apa Pak Ustadz hukumnya atau ketentuannya? Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi? Mungkin dari Bapak ada tambahan lagi? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya bertanya masalah apa yang tadi diterangkan, masalah tasyahud maupun iftitah. Nah, kita baru-baru ini kan habis melaksanakan tarawih saat ya, yang kalau menurut keterangan itu sholat sunnah mohon wajib disunahkan untuk membaca iftitah. Tapi kenyataannya imam-imam kita yang selama ini di Masjid Daya ini ketika takbir cuman sekitar berapa menit sudah langsung udah Al-Fatihah. Jadi malah kemarin mungkin berapa detik. Jadi di mana iftitahnya gitu. Ketika tasahud kita itu selalu ketinggalan. Kita baru asyhadu alla ilaha illallah sana udah salam. Artinya kadang-kadang nggak nyampe. Jadi gimana ya? Satu sisi kita disunahkan, apa mentang-mentang itu sunnah terus diabaikan sehingga tidak dibaca. Jadi mohon para imam yang ada di sini ya tolong itu ditertibkan, jangan sampai kita mendapatkan teori sebagaimana diterangkan tadi sangat bagus dari at-tahiyatul mubarakatuh, tapi kita baru at-tahiyatul mubarakatuh sholawat itu sini udah salam. Jadi di mana tertibnya sholat? Jadi mohon para imam yang ada di Masjid Daya tolong ditertibkan untuk iftitah terutama. Bahkan kadang-kadang sholat yang sir, ketika kita baru sampai tempat tangga itu baru takbiratul ihram, begitu kita masuk baca Al-Fatihah pun tidak selesai. Jadi rasanya kayaknya tinggal nggak baca iftitah gitu. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan lagi Bapak?
Sebelah sono tuh belum. Sebelah kanan nih. Ya. Nah ini nih ya. Ini biar berimbang gitu, biar berimbang ya. Nah, Berat sebelah ini. buat tambahan pengetahuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon penjelasannya terkait dengan sunnah dalam sholat. Ada penjelasan, keterangan atau anjuran bahwa ketika rokaat sujud pada rokaat terakhir disunahkan membaca doa yang lain. Apakah itu dibenarkan atau memang anjurannya seperti itu? Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pun ada lagi dari sini. Ini baru satu di sini nih. Sana udah banyak ya. Ada lagi Pak? Gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin menanyakan mengenai sujud sahwi saat kita terlupa gitu ya. Tadi kata kita lupa nih udah 3 rakaat atau 4 rakaat. Kemudian kan yang saya tahu kita menggenapkan gitu ya kita. Jadi misalkan kita yang ketiga atau 4, anggap itu ketiga gitu. Jadi kita lanjutkan ke 4. Kemudian apakah benar seperti itu? Kemudian yang kedua, saya pernah mendengar bahwa di sujud sahwi itu ada bacaan khususnya gitu ya. Apa? Saya lupa. Sujud sahwi. Iya. Tapi saya mencari belum dapat gitu. Ustaz dalilnya gitu, bacaannya seperti itu gitu ya. Saya lupa bacanya apa gitu. Apakah dalilnya seperti apa gitu dah untuk sujud sahwi? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin untuk sementara itu. Nah, itu yang pojok itu, yang di tiang itu. Belum, yang di belakang barangkali. Ada lagi yang sono tuh? Hah? Udah. Baik, yang pertama tadi mengenai anak-anak ya, di kita itu apalagi di weekend ya, malam Ahad, malam Sabtu itu luar biasa memang. Kadang bukan jamaah di sini, tapi para pelancong atau turis-turis dari luar kota. Kalau malam Sabtu, malam Ahad itu karena di sini kan pusat juga orang jalan-jalan lah. Untuk hal ini pertama secara tertulis sudah ya, itu nggak tahu Pak, yang sebelah timur kok nggak ada tulisan tentang himbauan yang anak-anak itu. Terakhir saya lihat itu solasibannya copot, saya kira pasang lagi. Paling tidak menunjukkan bahwa DKM itu jelas ya, posisinya jelas tidak memberikan atau memperkenankan anak-anak bermain ya, ketika sholat ya, tidak memperkenankan itu. Kalau ada yang mengatakan ramah dan sebagainya, ya ramah secara porsinya, tapi tidak mengganggu sholat itu. Kalau kita biarkan, sama saja mengajari mereka tidak menghargai atau mengajarkan mereka, pembiaran terhadap mereka, berarti setuju dengan itu, berarti tidak proaktif dalam menjaga ketertiban sholat ya. Jadi DKM jelas sikapnya tidak memperkenankan itu. Coba lihat tulisan di kaca-kaca itu mengenai peraturan membawa anak, kalau bisa dibawa sholat, seandainya tidak bisa maka tidak usah dibawa ke masjid ya. Memang kelemahannya di poin kedua tadi, yakni petugas di kita, ada kalanya mereka siaga, ada kalanya tidak. Nah ini yang mungkin saya
akan kembali menertibkan itu. Ini Pak Kardi pimpinannya dalam hal merbot. Sebetulnya saya sudah sering mengatakan, tapi insyaallah kita tugaskan kembali secara disiplin ya untuk wabil khusus di malam Sabtu dan malam Ahad ya. Memang betul untuk yang menjaga sholat itu mereka cukup, saya kadang bilang ke Pak Syarif, nanti berjamaahnya di rokaat ketiga saja kalau maghrib, kalau isya berjamaahnya takbirnya di rokaat keempat saja. Itu saya kira ini Pak Haji Saeb ya Imaroh segera memikirkan seragam ya. Itu kan dulu pernah dirapat untuk seragam seperti askar-askar di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, mereka ketika sholat ya tidak sholat, ngeliatin jamaah saja dan jaga imam. Nah, tetap mendapatkan pahala berjamaah karena tanpa mereka itu tidak akan berjalan berjamaah dengan baik. Begitu pula petugas-petugas yang menertibkan sholat berjamaah, ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menjadi perantara terlaksananya, terwujudnya sesuatu itu kecuali dengannya, maka hal tersebut menjadi suatu kewajiban. Sunnahnya berjamaah itu tidak akan tercapai umpama tanpa petugas-petugas yang menertibkan itu. Maka petugas-petugas yang menertibkan lancarnya berjamaah iya bagian dari sunnah itu sendiri. Insya Allah ini masukan ya, ini masukan-masukan yang tentu saja kami catat dan kami evaluasi. Semoga malam selanjutnya tidak terjadi ya. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai bacaan yang kurang atau nggak tahu benar atau salah. Apakah sah menjadi imam maupun dimakmumi orang dan sebagainya? Jawabannya paling tidak Al-Fatihahnya itu benar ya. Untuk bacaan yang lainnya ketika salah tidak membatalkan sholat, tetapi Fatihah jika salah itu bisa membatalkan sholat, salah maupun tidak pas. Tapi saya bacaannya begini-begini saja ya, belajar. Insya Allah dengan belajar, kalau kita statusnya pelajar, kalaupun salah itu dimaklum atau dimaafkan. Akan tetapi jika kita tidak tahu bahwa kita ini salah dan sedang mencari tahu kesalahan-kesalahan kita atau dalam arti sedang belajar, maka itu dimaafkan. Intinya selama kita belajar tidak masalah ya, selama kita belajar tidak masalah. Setor Al-Fatihah itu kan sebentar saja. Misalkan minta didengarkan Al-Fatihah kan itu bisa pada guru-guru jika tidak mampu iltizam atau mulazamah kontinu hadir dalam majelis Quran. Ini kan konteksnya ketika beliau imam untuk putra-putranya kan begitu, atau imam di kampungnya. Konteksnya kan demikian. Bapak-bapak di rumah imam untuk keluarganya. Paling tidak Fatihah itu harus baik. Itu yang kedua. Pertanyaan yang ketiga mengenai bacaan makmum yang kadang itu juga keras ya. Di beberapa masjid saking kerasnya terdengar oleh imam malah.
ia mengeraskan bacaan yang seharusnya tidak dikeraskan, atau menurutnya itu sir. Dari mulai baca istiftah, baca subhanallah, ketika ruku sujud kadang gitu terdengar. Itu sebetulnya baik makmum maupun imam juga kadang untuk yang sirnya terdengar. Nah, perlu diketahui bahwa bacaan sir patokannya itu terdengar oleh diri sendiri, bukan oleh orang lain. Bukan juga bacaan sir itu di dalam hati, bukan. Contoh sholat duhur, Allahu Akbar, dalam hati ngebatin, ininya tidak jalan, itu salah, itu bukan sir namanya, itu bukan sir ya. Dalam konteks bacaan sholat ya. Kalau zikir khofi sir yaitu termasuk. Sedang begini-begini ini hati zikir yaitu termasuk. Masuk sir. Istilah untuk bacaan sholat dan bacaan zikir khofi jahar sir itu berbeda. Kalau dalam zikir ya memang demikian yang sir. Tapi dalam bacaan sholat, istilah sholat sirriyah duhur maupun asar dan jahriyah maghrib isya subuh, tetap lisan itu mengucap, bedanya terdengar oleh diri sendiri. Ya, tasyahud, sujud itu terdengar oleh diri sendiri, bukan berarti lisan tidak mengucap atau dalam hati, bukan, tetap diucapkan tapi terdengar oleh diri sendiri, bukan terdengar oleh orang lain ya. Yang bagus mestinya demikian. Jadi kalau ada di luar sana atau sebagian di sini yang demikian, ya belum begitu paham. Apa patokan sir? Ayyasma'a nafsahu atau ayyusmi'a nafsahu, ia mendengarkan untuk dirinya sendiri. Itu. Kemudian pertanyaan dari ibu-ibu. Soalnya ini dari sini ke sini ke sini ke sana, kita tertib ya. Ibu-ibu kapan baca Fatihah, bagaimana kedudukan Fatihah itu bacaannya? Ada beberapa versi Bu mengenai ini. Ulama ada yang longgar sekali untuk baca Fatihah itu makmum tidak usah karena imam sudah. Imam baca Fatihah ya dengarkan saja. Yang mengatakan itu dalilnya fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Quran dibaca dengarkan saja, regepkeun itu. Dengarkan, niscaya engkau mendapatkan rahmat. Itu yang pertama. Pendapat yang kedua, ya tetap baca sesuai dengan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Jadi tetap itu mewajibkan untuk baca. Itu yang pertama, tidak usah karena perintahnya dalam Quran pun mendengarkan saja. Yang kedua, mesti karena ada hadis tidak ada sholat kecuali dengan baca Fatihah. Nah itu yang satu terlalu, maksudnya yang satu longgar banget, yang satu ketat banget. Nah dalam Syafi'iyah, fikih Syafi'iyah itu ada di tengah-tengah. Tengah-tengahnya itu bagaimana? Ketika imam baca Fatihah itu dengarkan. Ketika imam baca surat, karena bacaan surat itu bukan suatu yang rukun, kemudian imam disitulah makmum di situ kesempatannya baca Fatihah. Lalu bagaimana Fatihahnya? Tidak cukup karena imamnya baca qul huwallahu ahad atau inna a'tainakal kautsar. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam sudah ruku. Nah, kalau demikian pun tidak masalah. Tidak mesti sampai selesai makmum bacaannya, karena ada bacaan-bacaan yang memang ditanggung oleh imam. Jadi Imam Syafi'i itu dalam hal baca Fatihah tidak longgar seperti tadi. Yang pertama
Yang penting dengarkan. Tidak begitu, tetap si makmum itu dituntut baca. Tapi bacanya sedapatnya. Jangan sampai imam sudah ruku, kemudian imam sujud masih baca Fatihah. Jangan sampai, sedapatnya. Karena patokan untuk ia ikut satu rakaat bukan baca Fatihah ketika ia berjamaah, tetapi man adraka ruku' faqad adraka rakaata. Selama ia bisa ruku bareng bersama imam dalam keadaan tumakninah, maka ia tercatat ikut bersama imam dalam rakaat itu. Sehingga kalau ada masbuk, ini Syafi'iyah begitu, Allahu Akbar, imam sedang baca surat, kemudian ia tidak lama ruku, ikut ruku, maka termasuk satu rakaat berdasarkan hadis yang juga sahih, man adraka ruku'a faqad adraka rakaata. Di sini jadi kalau kita menggunakan Syafi'iyah menurut Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, maka bacaan Fatihah itu tetap dibaca untuk makmum setelah imam membaca Fatihah, tapi sedapatnya, tidak wajib. Lalu bagaimana dengan hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil bi ummil kitab atau bi Fatihatil kitab? La sholata di situ maknanya menurut Syafi'iyah bukan la sihhata, tidak sah bukan, tapi la kamala, tidak sempurna. Jadi la saja, la an-nafyi itu menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Tidak semua la sholata maknanya tidak sah. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang. Dalam hadis kan banyak, tidak beriman seseorang, ia kenyang, tetangganya lapar. Berarti kalau tetangga kita kelaparan, iman kita hilang, kita menjadi kufur, kan tidak. Banyak di hadis itu la yu'minu untuk urusan muamalah, bukan urusan akidah. Sehingga la yu'minu di situ maknanya tidak sempurna keimanannya, bukan tidak beriman berarti kufurlah orang yang membiarkan tetangganya kelaparan. Itu contoh ya. Jadi hadis itu tidak bisa dimakan mentah-mentah. Banyak perbandingan redaksi dalam hadis. Kalau la ini maknanya bukan berarti tidak sah, tapi tidak sempurna. Nah, yang ketat tadi la sholata mewajibkan mesti selesai, itu yang memaknai la-nya la sihata, tidak sah. Adapun Syafi'iyah dan yang longgar tadi, yang penting mendengarkan, la-nya memaknai la kamala. Nah, ini saya sampaikan bukan pendapat saya, tapi begitulah para ulama dalam memahami teks hadis maupun Al-Qur'an. Kita jangan hanya tahu pendapat ulama ini begini dan begitu, tidak. Tapi kenapa mereka berpendapat demikian? Kembali pada pemahaman mereka terhadap teks maupun bahasa. Yang itu semua berdasar pada kedalaman ilmu bahasa masing-masing. Kadang karena perbedaan bahasa, pemahaman lughah, ayatnya sama, pendapatnya beda. Seperti thalathata quru wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang-orang wanita-wanita yang ditalak, yang dicerai, ia menunggu masa iddahnya itu thalathata quru. Quru itu dari qur'un, artinya haid. Menurut Syafi'iyah bukan, quru itu justru artinya suci. Jadi 3 suci, 3 kali suci menurut Syafi'iyah. Menurut yang lain, umpama Hanabilah maupun Ahmad, 3 kali haid, malah selesai haid 3 kali sudah selesai. Syafi'iyah tidak, qur'un memaknai suci, padahal sama-sama qur'un, sama-sama quru. Nah, itu contoh kenapa mereka bisa berbeda, karena pemahaman terhadap bahasa itu berbeda-beda.
Kemudian pertanyaan yang keempat, masih ibu-ibu juga, masih di balik tirai, bagaimana posisi kalau berjamaah berdua dengan bapaknya? Ya, apakah posisinya sampingan, bergandengan atau gimana kayak pengantin? Ya tidak. Wanita itu kalau berjamaah dengan bapak itu di belakangnya. Kalau bapaknya dengan putranya itu ya samping kanan ya. Samping kanan. Ini formasi ini, jangan salah formasi. Salah formasi kalah dalam main bola itu. Ini bapaknya, ini kakaknya, ini adiknya sebelah kiri. Ibunya sebelah mana? Di belakang banget, di belakang imam. Kalau berdua berarti posisinya begini. Bukan sebelah kanan si istrinya, tapi di belakang. Ibunya itu di belakang bapaknya banget, bukan mengambil posisi sebelah kanan. Ini kalau misalkan di rumah atau di perjalanan dan sebagainya. Jadi jangan di sebelah kanan, tapi di sebelah di belakangnya. Baik, lanjut ke Pak Ustadz Gito mengenai istiftah dan juga tasyahud. Insyaallah itu juga sama dengan pertanyaan yang pertama, berupa masukan ya, penertiban para imam baik di taraweh maupun rawatib. Iya. Nanti barangkali sebelumnya mesti dikumpulkan atau di apa? Kita ini tidak punya, Pak Haji Saib ini secara teknis tidak punya grup WhatsApp grup untuk para pengisi khotib maupun imam tarawih. Padahal di masjid lain itu punya, Pak. Jadi seperti saya di salah satu masjid itu dimasukkan grup yang isinya memang para khotib masjid itu. Jadi koordinasinya lewat WhatsApp grup. Kita itu nggak punya. Jadi itu saya kira ke depan karena juga sudah bukan langganan ya, sudah masuk, tiap tahun itu masuk, Pak. Jadi mereka itu family lah, seperti keluarga ya, keluarga, cuma bukan keluarga dalam arti jamaah, tapi keluarga pengisi ya. Jadi ke depan itu barangkali bisa untuk para khotib maupun para imam tarawih itu dibikinkan grup untuk koordinasi maupun informasi. Saya kira itu menanggapi tadi dari bendahara umum agar ibadah di kita ini semakin bagus ya. Walaupun tidak semua ya. Tidak semua terindikasi dengan itu, ada juga yang memang sudah tertib walaupun bacaannya tetap pendek, tapi mungkin baca tahiyatnya yang pendek, tahiyatulillah, atau istiftahnya yang pendek. Karena istiftah itu ada yang panjang, ada yang pendek. Ayat mungkin Allahu akbar kabira hamdaka subhanallah wa bihamdihi. Itu saya kira itu hanya masukan ya, insyaallah bisa disosialisasikan lah. Walaupun doa istiftahnya yang pendek, tahiyatnya yang pendek, yang penting baca. Baik, iya, tahiyat juga at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah itu kan bisa itu yang versi lengkapnya atau kamalnya. Andai baca at-tahiyyatulillah assalamu alayka ayyuhan nabi, itu at-tahiyyatulillah itu pun ada hadisnya. Beberapa keterangan itu bukan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibah, tapi at-tahiyyatulillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Jika akan ngambil yang pendek.
Baik, kemudian ke sebelah sini mengenai sujud yang lama berdoa di dalam sujud, apakah ada hadisnya? Tentu saja. Aqrabu ma yakunu al-'abd min rabbihi fahuwa sajid. Jadi orang yang sujud itu dekat sekali dalam posisi kondisi yang sangat dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kenapa orang-orang ngambilnya agak lama di sujud terakhir? Karena sujud terakhir itu tidak akan tertinggal seperti halnya sujud-sujud. Kalau setiap sujud malah tambah lama, sujud terakhir paling tidak, gitu kan. Kalaupun makmum itu agak lamaan ya memang di sujud akhir, imam juga ya di sujud akhir. Tapi bagusnya sih di sholat sunnah, tidak di sholat wajib, di sholat sunnah. Apalagi sholat sunnah sendiri tiap sujud lama, yaitu bagus. Hadisnya yaitu aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi fahuwa sajid. Itu hadisnya. Kalau sendiri itu lebih baik, mau sejam ke sujud silahkan. Kalau lagi berjamaah ya jangan kelamaan gitu. Imam apalagi makmum, nanti udah assalamualaikum masih sujud, itu malah nggak sah. Agak lama dikit, Allahu Akbar, langsung itu dalilnya ya, emang lagi sujud itu. Kemudian pertanyaan yang terakhir kalau nggak salah ini mengenai sujud sahwi. Sujud sahwi itu bacaan doanya yang dipertanyakan ya, bacaan doanya apakah dalilnya ada? Kan baca doa yang masyhur itu subhana man la yanamu wa la yashu. Sebetulnya setiap sujud itu yang penting baca tasbih. Mau sujud tilawah bacanya subhana rabbiyal azim itu sah sebetulnya, tapi tidak muqtadal hal, tidak sesuai dengan redaksinya, itu tidak sesuai dengan kondisi. Karena keagungan ayat-ayat Allah, maka sujud tilawah itu bacaannya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa hada. Jadi sesuai sekali dengan konteksnya. Tapi kalaupun baca tasbih biasa itu sah. Begitu pula sujud sahwi. Akan tetapi jika kita baca subhana rabbiyal azim maka tidak pas konteksnya. Pasnya adalah subhana man la yanamu wa la yashu, maha suci Allah yang tidak pernah tertidur, tidak pula pernah lupa. Nah ini kalau posisi kita apakah 3 atau 4 rakaat, jatuhkan pada bilangan yang sedikit ya. Jadi kita seakan-akan menggenapkan, tambah ini udah 3 apa 4, maka anggaplah 3 lah, kita tambah. Nah tetap setelah itu sujud sahwi. Kenapa? Karena bisa jadi, karena itu tidak yakin, bisa jadi kita sholat 5 rakaat. Karena masih bingung 5, 4 apa 3. Karena kita menjatuhkan anggap 3, kita sholat lagi 1 rakaat. Kalau tadi yang benarnya sudah 4 gimana? Kan 5. Maka di situ ada syak, ada keraguan. Bisa jadi sholat kita itu 5 rakaat, maka sujud sahwi. Jangan. Tapi kalau kita jatuhkan ke 4, bisa jadi tadi baru 3. Jadi kalau kita salah malah kurang, lebih baik lebih daripada kurang. Tapi karena di situ ada keraguan, maka hendaklah di situ tetap kita sujud sahwi ketika lupa. Adapun doanya tadi dalilnya yang ditanyakan, ini pertanyaan terakhir yang paling susah ini. Sebentar, maksudnya dicari dulu. Iya betul.
Jadi untuk bacaan redaksinya subhana man la yanamu wa la yasum memang tidak ada keterangan hadis secara spesifik ya. Tapi mengenai yang tadi itu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan itu redaksi bacaannya itu tidak, atau saya belum menemukan di kitab ini. Barangkali nanti PR nanti saya cari itu riwayatnya siapa, paling tidak riwayatnya. Apakah memang para ulama yang menganjurkan baca doa itu atau memang ada redaksi hadisnya, nanti saya cari ya. Yang jelas memang itu subhana man la yanamu wa la yasu memang hadis tasbih, intinya nilainya tasbih. Mengenai keterangannya nanti dicari sama-sama. Baik, sudah selesai kan? Udah? Yang terakhir udah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, cuma 8 pertanyaan pada pagi ini. Ini mohon maaf, jadinya hidangannya apa sih? Ini pertama, saya tadi mohon maaf, sejatinya memang makan besar ya, tapi saya minta minggu depan Pak ya, minggu depan menunya yang bagusan. Hari ini nggak dapat menunya yang bagusan, tapi tidak mengurangi nuansa halal bihalal. Saya kira tetap musafahah saja, walaupun makanannya ala kadarnya. Tadinya mau makanan yang spesial, tapi ada miskomunikasi, kemudian telat mesen atau apa. Tapi ini mesti dikodok nih. Habisnya sekarang makan enaknya minggu depan, nggak apa-apa ya. Wah saya nggak hadir nanti gimana, rugi ya, makanya hadir minggu depan juga hadir. Baik. Iya masih banyak yang mudik, terutama masih banyak mudik yang biasa sekarang. Ya tetap ya musafah. Alhamdulillah, demikianlah pengajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, pengetahuan kita ya dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita lebih memperbaiki lagi dan menyempurnakan lagi ibadah kita ini. Alhamdulillah, mungkin kita sebelum studio 2 udah siap ya, walaupun ala kadarnya, tapi kita pada kesempatan ini setelah kita tunggu ini kita sama-sama halal bihalal ya, musafahah, kita saling memaafkan, saling membahasakan segala kehidupan kita, baik ucapan kita ataupun perbuatan kita. Demikianlah kita akhiri dengan sama-sama kita membaca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Ustaz dan juga jemaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.